Berikut 5 Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi hingga merugikan negara. Terbaru ada Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate yang menambah daftar Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Johnny langsung ditahan setelah pemeriksaan. Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Sekjen Partai Nasdem itu menjadi tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo pada Rabu. Penetapan status tersangka terhadap Johnny dilakukan setelah penyelidikan dan adanya alat bukti yang cukup. Dengan ini ditetapkannya Johnny sebagai tersangka kali ini, sudah ada 5 menteri yang dijerat kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Tapi siapa yang menyebabkan kerugian negara paling besar? Berikut deretan kasus yang menjerat mereka. Nomor 1 ada Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I. Fee tersebut diberikan oleh Yohanes Budi Sutrisno Katjo, pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Diduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau I berjalan dengan mulus. Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau I di Provinsi Riau. Nomor 2 ada Edi Prabowo. Menteri KKP RI Edi Prabowo ditetapkan KPK dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya ditetapkan tersangka atas dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya di tahun 2020. Pengadilan menyatakan Edi telah menerima suap 77.000 US dollar atau sekitar 1,12 miliar rupiah. Bekas politisi Partai Gerindra ini dinyatakan menerima suap dalam bentuk rupiah senilai 24,64 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Edi 5 tahun dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Edi juga dihukum membayar uang pengganti senilai 9,6 miliar rupiah dan 77.000 dolar. Ada pula pencabutan hak pilih di dalam jabatan publik selama 3 tahun. Hukuman penjara Edi ditambah menjadi 9 tahun pada tingkat banding. Nomor 4 ada Juliari P. Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P. Batubara telah menerima uang suap sekitar 8,2 miliar rupiah. Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan COVID-19 di Kemensos pada periode pertama. Atas dasar tersebut, Mensos pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh Eka dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPP. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Juliari. Nomor 5 ada Johnny G. Plate. Terungkapnya kasus korupsi yang menjerat Johnny bermula pada bulan Agustus 2022 ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Sebagai informasi, pembangunan BTS ini sendiri dibagi menjadi beberapa paket. Letak pembangunan BTS 4G ini terletak di wilayah terluas dan terpencil di Indonesia dalam catatan Kominfo. Setidaknya ada 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Akan tetapi pada perjalanannya muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS Kominfo diduga mencapai 8,3 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan dan Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.